Faslun fi bayanil haqiqati wal majaz. Zahirnya menjelaskan kalam juga. Jadi kalam itu dibagi pada hakikat dan majaz. Padahal yang hakikat majaz itu bukan kalam, tapi apa? Lafaz. Lafaznya. Jadi ini kalau yang qasimu dikembalikan ke kalam, ini min babil istikhdam. Jadi kalam bermakna lafaz. Kenapa kalam ini dibagi ke hakikat dan majaz? Ini memberikan isyarah bahwa hakikat dan majaz ini tidak akan pernah terjadi kecuali setelah disusunkan dengan kalimat yang lain. Jadi hakikat itu untuk lafaz, betul. Majaz itu untuk lafaz, benar. Kayak begitu. Nggak salah. Tapi hakikat dan majaz itu tidak akan terrealisasi, tidak akan nyata. Nah, sebelum digabung dengan kalimah yang lain. Makanya kata ulama di sini, innama qassamal kalama ila haqiqatin wa majazin ma'a annahuma min aqsamil mufrad. Innama qassamal kalama ila haqiqatin wa majazin ma'a annahuma min aqsamil mufrad isyaratan ila annal mufrada la yadhharu ittisafuhu bil haqiqati wal majaz illa ba'dal isti'mali la qablahu. Innama qassamal kalama, musannif Imam Haramain membagikan kalam pada hakikat dan majaz. Kok kalam dibagi dengan hakikat dan majaz? Ma'annahuma min aqsamil mufrad. Padahal hakikat dan majaz itu pembagian mufrad. Isyaratan ila annal mufrada, itu memberikan apa? Memberikan indikator bahwa mufrad itu la yadhharu tisabuhu bil haqiqah, tidak akan tampak tersifati dengan hakikat, wal majazi, dan dengan majaz, illa ba'dal isti'mal, kecuali dengan isti'mal. Nah, dalam pembahasan ini itu nanti kita akan dikenalkan, baik ya, pada ta'rif hakikat, ta'rif majaz, dan ini akan bersentuhan dengan wadha, dengan isti'mal, dengan hamlu. Nah, apa itu wadha? Apa itu hakikat? Apa itu isti'mal? Apa itu haml? Nah, perhatikan. Wadha itu banyak ulama yang memberikan ta'rif wadha. Di antara ta'rif ulama memberikan ta'rif wadha itu ta'yinul lafzi lid-dalalati ala ma'nan binafsi. Ta'yinul lafzi lid-dalalati ala ma'nan binafsi. Ta'yinul lafzi, perhatikan, menentukan satu lafaz, Zaid, siapa, atau Fatimah, atau Zainab, untuk menunjukkan pada satu makna, pada makna binafsihi, maksudnya binafsi ala makna nafsihi, ala makna nafsihi, untuk makna itu sendiri. Nah, makna ini banyak, ada makna yang khusus, kan? Tentu seperti Zainab untuk makna saya punya anak, Zainab ini untuk ini. Nah, anak saya itu maknanya makna daripada Zainab itu wadha, menentukan lafaz Zainab untuk suatu makna, yaitu anak yang baru lahir misalnya. Itu namanya wadha. Ta'yinul lafzi lidalalati ala ma'nan binafsi. Nah, ada makna ini sifatnya tidak tentu atau umum. Nah, atau umum. Nah, ini juga sama, butuh pada wadha juga. Cuman biasanya yang umum itu nanti
butuh pada alatul wad'i. Ini harus ngaji ilmu wadhu lah. Ya, harus ngaji ilmu wadhu. Nah, seperti saya contoh misalkan anak itu maknanya apa? Anak lagi bilang, ini punya anak. Anak itu maknanya saya apa mutakalim? Hadza ini maknanya mufrad, musyar ilaih mufrad mudzakkar. Apa hadza ini misalnya nanti kalau sudah ditunjuk bangku atau kursi atau karpet atau keramik atau rumah. Seperti itu. Nah, sebagian ulama ahli tahqiq, ya hadza itu lafaz itu, kursi hadza. Misalkan apa? Sedangkan musyar ilaih mufrad mudzakkar itu adalah sebuah alatul wad'i. Nah, alatul wad'i. Itu adalah wadhu. Jadi wadhu itu ta'yinul lafzi lidalalati ala ma'nan binafsih. Sebagian ulama memberikan tarif ja'alul lafzi dalilan alal ma'na. Ja'alul lafzi dalilan alal ma'na. Menjadikan suatu lafaz ya, dalilan alal ma'na. Menunjuk apa? Mempunyai makna. Nah, wadhu itu pasti ada wadhi. Siapa wadhi? Wadhi apa maksudnya? Wadhi lughah. Wah, ini panjang ini, ikhtilaf. Ya, ikhtilafnya sangat ketat ulama. Nah, jadi sekali lagi wadhu itu ta'yinul lafzi lidalalati ala ma'nan binafsi, atau apa tadi? Ja'alul lafzi dalilan alal ma'na. Wadhu itu hanya hubungan saja dari wadhu pada suatu lafaz yang mempunyai makna. Jadi lafaz yang mempunyai makna itu pasti diwadokkan, karena lafaz itu nggak ada kaitan dengan makna secara akal atau secara adat. Makan, pikir sama otak, ada nggak kaitan secara akal bahwa kata makan dengan pekerjaan tertentu? Tidak ada. Atau secara adat, kaitan secara adat, kayak api panas begitu, ada kaitan secara adat? Tidak ada. Berarti ini ada yang wadhu, yang meletakkan. Nah, yang meletakkan makan itu pada pekerjaan khusus. Nah, halo, mengetahui wadhi'nya itu masalah lain. Cuman secara akal ini paham ya? Sebagaimana ilmu kalam, ilmu akli, mujarrad al-aql, ini hanya mengantarkan bahwa alam ini analil alam soni'an, analil alam sodikon. Siapa soninya, siapa kholiknya? Bukan batas ilmu kalam lagi. Paham sampai sini ya? Bukan batas al-aqliyat lagi. Ini harus dari dalil yang lain. Sampai situ saja udah. Contoh lagi, nanti ya kalau Allah berikan waktu yang diberkahkan waktu, mudah-mudahan diberkahkan waktunya, kita bisa ngaji ilmu makulat. Dalam ilmu makulat, bahwa tihang, batu, kita, air, daun, semuanya yang kita, barang yang ada yang kelihatan, kalau orang lain membagi tiga, ada benda padat, ada benda cair, ada gas. Semua yang ada maujudat yang ada itu tidak terlepas dari tiga. Air, apalagi? Air itu termasuk cairan, gas, dan benda padat. Nanti air menjadi gas kalau dipanasin, jadi gas. Semua maujudat itu semuanya itu sama dari jauhar fard. Nah, jauhar fard itu sekecil apa? Kecilnya bagaimana? Seperti apa? Itu bukan tugas ini. Bukan tugas ilmu makulat, bukan. Pokoknya ini dari jauhar fard. Urusan kecilnya berapa kali kecil ininya, itu bukan urusan. Bukan urusan. Ya. Dah ya, wadhu. Ada hakikat. Kalau hakikat itu isti'malu hadzal wad'i. Menggunakan wadhu ini, peletakan ini, itu namanya hakikat. Digunakan ya. Halo, tadi masalah Zainab. Saya letakkan Zainab itu biar, contohnya biar enak, wadhunya langsung bapaknya, langsung ayahnya, langsung orang tuanya. Untuk anak yang baru lahir, namanya Zainab. Nah, menggunakan kata Zainab ya
Untuk makna wadahnya tadi, untuk anak yang baru lahir tadi, itu namanya hakikat. Jadi hakikat itu istimal, tapi istimalnya istimal fi mawdi'alahu. Nah, istimal hadzal wad'i itu namanya hakikat. Sampai ulama mengatakan wa hadza farqun daqiq yanbaghi atanabbuh lahu, katanya. Perbedaan antara wadha dan hakikat itu adalah farqun daqiq, perbedaan yang dalam sekali. Nah, yanbaghi tanabbuh lahu, harus tanabbuh. Nah, asal ta'rif daripada wadha itu seperti itu, seperti tadi. Nah, wadha yang diberikan ta'rif dengan ta'yinul lafzi lidalalati ala ma'nan binafsi, ini namanya al-wad'ul lughawi. Nah, al-wad'ul lughawi. Jadi ketika wadha diitlakan, diucapkan, dan yang dimaksud adalah ta'yinul lafzi lidalalati ala ma'nan binafsi, itu diberikan nama atau diberikan sifat namanya al-wad'ul lughawi. Dan yang kedua, wadha ini diucapkan atau diitlakan, ya, untuk apa? Ghalabatu isti'malil lafzi fil ma'na. Apa? Ghalabatu isti'malil lafzi fil ma'na hatta yasira ashhara fihi min ghairihi. Sekali lagi, jadi wadha itu yutlaqu ala ta'yinil lafzi lidalalati ala ma'nan binafsi, ada yutlaqu ala ghalabati isti'malil lafzi fil ma'na hatta yasira ashhara fihi min ghairi. Wadha itlaq yang kedua itu menggunakan lafaz dalam salah satu maknanya, dalam satu makna, sehingga makna ini lebih masyhur dibanding makna yang lain. Nah, wadha seperti ini namanya wad'ul mankulat. Wad'ul mankulat. Di mankulat itu ya ada wadhanya, wad'ul mankulat. Nah, mankulat nanti akan dibagi, ada mankulat itu ada al-mankulus syar'i seperti salat, ada al-mankulul urfiyul am seperti dabbah, ada al-mankul al-urfiyu al-khas seperti jauhar dan arad, ya, menurut ilmu makulat. Terus di antara yang harus diketahui itu isti'mal. Apa isti'mal itu? Banyak ulama memberikan tarif istimal. Di antara tarif istimal itu itlaqul lafzi wa iradati musammahu. Jadi itlaqul lafzi mengucapkan satu lafaz, wa iradati musammahu, dan iradah. Iradah itu apa? Bermaksud pada makna daripada lafaz tersebut. Nah, itu isti'mal. Jadi isti'mal itu itlaqul lafzi wa iradati musammahu. Sebagian ulama memberikan tarif, ini beda-beda dikit. Tapi manfaat tarif banyak itu ketika itu untuk menyempurnakan. Sebagian ulama memberikan tarif itlaqul lafzi, nah, wa iradatul fahmi minhu. Mengucapkan lafaz agar supaya dipahami lafaz tersebut. Mengucapkan satu lafaz agar supaya dipahami lafaz tersebut. Itu namanya isti'mal. Nah, kalau menggunakan lafaz tersebut di makna asalnya, itu adalah hakikat. Kalau menggunakan lafaz tersebut, isti'mal lafaz tersebut bukan di mana asalnya, itu adalah majaz. Nah, jadi hakikat dan majaz ini sebetulnya pembagian daripada isti'mal. Dan isti'mal ini adalah cabang daripada wadha. Tidak mungkin ada isti'mal. Karena isti'mal itu wa iradati musammah, harus ada musammanya. Harus ada maknanya. Kalau tidak ada wadha, nggak bisa diistimal. Kalau tidak ada istimal, nggak ada hakikat dan majaz. Terakhir, yaitu al-hamlu.
Terakhir al-hamlu. Nah, apa itu hamlu? Hamlu itu i'tiqadus sami muradal mutakallim au mashtamala ala muradih. I'tiqadus sami muradal mutakallimi au mashtamala ala muradih. I'tiqadus sami'i, percayanya si mukhatab, pendengar, pada murad mutakallim. Jadi ketika si sami, si mukhatab, pemirsa, para penonton meyakini bahwa ini adalah yang dimuradkan oleh mutakallim. Naam, itu adalah al-hamlu. Hamlu itu sejenis penafsiran. Ya, naam. Penafsiran si sami atau penafsiran si mukhatab pada ucapan atau kalimat yang dilontarkan oleh mutakallim. Au mashtamala ala muradih. Kalau tidak, bukan murad mutakallim secara langsung, tapi pada sesuatu yang sesuatu tersebut ishtamala ala muradih, yang mencakup pada murad mutakallim. Itu adalah haml. Nah, insyaallah ini jelas ya. Nah, ini musannif, kembali ke musannif, wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wal majaz. Fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ih. Lafad, perhatikan baik-baik, baqiya fil isti'mal. Naam, yang lafad tersebut tetap dalam keadaan isti'mal di atas makna asalnya. Tetap harus fil isti'mal ya. Hakikat itu tadi juga cabang daripada isti'mal. Isti'mal cabang dari wadho. Nah, jadi lafad yang menetapi mana asalnya ketika diistimal, ketika digunakan untuk supaya dipahami lafad tersebut, maka lafad tersebut itu adalah hakikat. Nah, ketika menjalani ta'rif ini, semuanya yang lewat dari makna maudhu'lahnya itu sudah bukan hakikat lagi. Salat digunakan sama siapa saja, dikatakan sama siapa saja, ketika maknanya bukan doa tapi af'alun wa aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir muftatamun bit taslim, itu apa namanya? Hakikat apa namanya? Majaz ya, naam ya. Majaz, naam. Majaz bukan hakikat lagi. Karena sudah tajawuz setiap perkara. Jadi ketika hakikat diberikan ta'rif dengan ini, maka afrodnya itu hakikat lebih banyak. Nah, satuannya, individualnya itu lebih banyak. Yang kedua, wakila mastu'mila bimastuliha alaihi minal mukhatibah. Awas ya, di kasroh pokoknya. Ini dalam cetakan ini mungkin lupa. Cetakan apa? Mukhatabah bacanya dalam cetakan Darul Fadani yang minal mukhatibah. Mastu'mila, lafad yang diistimal. Tahu diistimal ya? Diucapkan, dimaksud mananya. Nah, dalam bimastuliha alaihi, digunakan itu dalam makna ya, ustuliha alaihi minal mukhatibah, yang menjadi istilahnya jamaah atau kelompok yang apa? Yang mengucapkan lafaz tersebut. Nah, jadi ketika lafaz digunakan dalam istilahnya suatu kelompok yang mengatakan lafaz tersebut, itu adalah hakikat. Ketika sholat dalam kitab fikih dimaksud dengan pekerjaan tertentu, maka itu adalah hakikat. Begitu. Ketika sholat ada dalam komus doa, itu ada hakikat. Ketika sholat masalan dalam agama, dalam syariat agama ya, yang dimaksudkan doa berarti majaz. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegur, mengajarkan pada dua sahabat, di mana Sayyidina Abu Bakar itu kalau mendoa dia
pelan sekali. Nah, jadi kalau berdoa terus sholat bahwa Sayyidina Umar setelah sholat malam berdoa itu kenceng. Nah, turun ayat wala tajhar bis sholatika wala tukhafit wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, ketika masalah contoh yang dimaksud wala tajhar bis sholatika ini adalah doa, contoh ini sekedar contoh. Maka menjadi apa? Karena ini syariat ya, itu menjadi majaz. Nah, menjadi majaz karena ada dalam Al-Qur'an. Ini panjang pembahasannya sebetulnya Mas ya. Jadi sekali lagi takrif hakikat itu apa? Ma baqiya fil istimali ala maudhu'i. Berarti majaz itu sebaliknya. Kalau majaz itu berarti malam yabqa fil istimal ala maudhu'i. Nah, ini mastumila kalau majaz berarti malam yustamal fi mastuli alaihi minal mukhatibah. Kalau hakikat lebih umum dengan tarif yang awal, ketika dinafikan majaz, berarti majaz ini, nah nantilah di sini beliau menjelaskan tarif majaz, wal majazu ma tujuwiza an maudhu'i. Ya. Ini dimajhulkan ya. Kalau dimaklumkan jadi begini, ma tajawwazal mujawwizu an maudhu'ihi. Lafad yang melewatkan, orang yang melewatkan ya dari makna maudhu'lahnya. Artinya majaz itu lafad yang digunakan, tajawaza itu ada makna menggunakan. Awas nih ya, mujawwiz itu sudah istimal ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Maksudnya tajawazal mujawwizu apa? Dilewatkan dari makna maudhu'lahnya. Makna maudhu'lahnya dilangkah. Makna maudhu'lahnya tidak dianggap. Makna maudhu'lahnya tidak dipakai, tidak digunakan. Jadi lafaz yang tidak digunakan, makna maudhu'lahnya itu adalah apa namanya? Majaz. Nah, ini majaz dengan tarif ma tujuwiza an maudhu'i. Ini adalah kebalikan daripada makna awal. Makanya Al-Mahalli beliau mengatakan hadza alal maknal awal lil haqiqah. Sudah, jadi sekali lagi wal majaz ma tujuwiza an maudhu'i itu untuk ya, ini kebalikan daripada tarif apa? Ma baqiya fil istimali ala maudhu'i, cuman dengan takbir lain. Kalau antum nggak percaya, ya harus nggak percaya itu. Ya, cek. Itu takbir ma baqiya fil istimal ala maudhu'i ketika kita ganti jadi malam yabqa masalan. Fil istimal ala maudhu'i terus hubungkan dengan ma tujuwizaan maudhu'i. Sama apa beda? Paham ya? Jadi malam yabqa fil istimal ala maudhu'i sama ma tujuwizaan maudhu'i sama apa beda? Insyaallah sama. Kalau nggak percaya cek. Insyaallah sama. Diajar mikir gitu. Nah, ini dalam, ini sengaja Imam Haramain bilang begini sengaja, ma tujuwizaan maudhu'i sengaja. Enggak begini dia bilang wal majazu malam yabqa fil istimali ala maudhu'i. Enggak. Dia bilang sengaja. Nah, semuanya sengaja ini. Nggak ada yang kebenaran. Nah. Kita juga punya kalam, punya bait, punya nadhoman, punya ibarat. Ini pengen dipaham secara hati-hati. Apalagi sekelas Imam Haramain. Nah, yang kedua, majaz ketika kebalikan hakikat ta'rif yang kedua berarti mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Lafaz yang digunakan dalam selain makna istilahnya. Istilahnya mutakallim gitu. Istilahnya mustamil. Ketika ada seseorang yang menggunakan lafaz tersebut ya dalam makna yang bukan istilah dia, maka lafaz tersebut menjadi majaz. Begitu, walaupun lafaz tersebut adalah makna maudhu'lah secara lugawi, makna asal. Nah, sampai sini jelas ya? Alhamdulillah.
Wal haqiqatu imma lughawiyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyatun. Kenapa menjelaskan ini lughawiyah, syar'iyyah, urfiyah? Supaya jelas nanti dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ketika lafaz ini bisa ada makna, kalau makna lughawi begini, kalau makna syar'i begini, apakah harus makna lughawi, apa harus makna syar'i diberikan maknanya, apa harus urfi. Nah, itu supaya jelas. Nah, supaya jelas. Ada hakikat itu lughawiyah. Kalau hakikat lughawiyah ya berarti diwadokkannya oleh ahlul lughah. Seperti asad lil hayawanil muftaris. Asalnya asad memang untuk hayawanil muftaris. Nah, al hayawanul muftaris. Ya, untuk kita cara mengetahui ini diwadokkan oleh lughah ya harus kembali ke kitab komus. Yang kitab komus itu pertama ahli dalam bahasa, yang kedua kitab komus tersebut memang disusun untuk menjelaskan makna lughawi. Memang ada komus yang menjelaskan bukan makna lughawi campur, ada. Seperti apa komus yang campur bukan dengan makna lughawi? Seperti komus Muhit. Makanya komus Muhit itu banyak dikritik, di dalamnya banyak istilah, di dalamnya sangat banyak istilah. Bukan makna lugawi, sehingga ada salah satu ulama ahli lugha yang bikin kitab Al-Jasus Alal Qamus. Itu menceritakan kesalahan dan kekurangan ya Fairuz Zabadi dalam kitab Al-Qamus, Al-Qamus Muhit. Nah, jadi harus hati-hati karena membuka qamus itu ada adab-adabnya. Di antara adab qamus itu ketika makna ini menurut ini, menurut ini, dan tidak ada menceritakan makna ini kecuali fulan, ini harus dianggap apa tidak. Di antaranya ulama Al-Imam Suyuti mengatakan dalam Al-Muzirnya la yuqbalu mufradatul Jauhari. Ketika Al-Jauhari bilang makna ini adalah ini, sedangkan kita ulama As-Sihah tidak mengatakan seperti itu, Mutar Soha tidak mengatakan seperti itu, atau Qamus dan tidak mengatakan seperti itu. Ini jangan diterima. Al-Jauhari ini. Al-Jauhari kitab lugha punya tahdhibul lugha luar biasa. Tapi ketika mukhalafah dengan jumhur yang lain, mufradatnya Jauhari tidak diterima. Banyak adab-adabnya. Nah, banyak sekali adab-adabnya. Jadi bagi kita ya ingin mengetahui ini mana lughawi apa bukan, ya lihat ke kitab-kitab qamus. Ada kitab qamus itu yang disusun sengaja untuk sesuatu. Wah, ini mananya ini, mana hakikatnya ini. Ini bukan hakikat, ternyata majaz. Itu ada kitab, tidak ada lagi kitab yang terbaik dalam menjelaskan itu seperti kitab Asasul Balaghah lil Imam Az-Zamakhsyari, Mahmud Az-Zamakhsyari. Jadi kitab Asasul Balaghah khusus menjelaskan apa? Menjelaskan lafaz yang diduga maknanya itu hakikat padahal bukan hakikat. Nah, dan itu besar kitabnya, luar biasa. Kalau dihafal sebagian orang bisa habis umur. Wa imma syar'iyyatun, atau makna syar'i. Ya, makna syar'i. Ini harus dalam kitab-kitab fikih kalau ingin mengetahui makna syar'i. Nah, makna syara. Kalau qamusnya ya qamus Misbah Munir berarti. Nah, Misbah Munir itu sebetulnya bukan qamus untuk makna syar'i saja, makna lughah juga sama. Sempurna, itu seimbang. Nah, yang kedua ada uruf. Uruf itu ada uruf am yang malam yata'ayyan naqiluh, seperti dabbah lidzatil arba. Nah, ini mengetahui uruf am seperti apa? Contohnya terus dabbah terus. Di setiap kitab contohnya dabbah lagi. Apakah ada yang lain? Allah taala alam. Cari sama antum. Ada agak contoh huruf am selain dabbah? Jen, ayat itu Jen. Suka antum mau ngekat samsiah? Sadisan? Huruf am selain dabbah contohnya. Ada gak? Nah, karena asal makna dabbah itu ma yadub alal ard. Sesuatu yang berjalan di bumi, hayawan yang berjalan di bumi itu baik kakinya 1000 atau 8 atau 6 atau 3 kalau ada kakinya, ya itu dabbah. Manusia dabbah, kalajengking dabbah, bayombong, kelabang dabbah, kaki 1000 dabbah. Nah,
Tapi dabah ini kesini digunakannya bukan untuk itu. Untuk apa? Jadi untuk zatil arba, hayawan yang kakinya 4. Tidak tahu siapa yang menggunakannya. Ada lagi huruf khos. Huruf khos itu istilah seperti fa'il, rofa di dalam kitab nahwu. Jadi hakikat itu ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyyah, ada hakikat urfiyah. Nanti insyaallah kita akan menjelaskan pembagian majaz. Ini tidak akan lama dalam pembagian majaz karena ini ada fan khusus dalam menjelaskan ini dan sangat bisa dijangkau fan ini. Nah, sampai sini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka